Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Khairul Aziz ya. Di sini Bapak akan menerangkan tentang yang namanya dampak sosial informatika. Oke, kalian pasti sudah pada mengenal yang namanya sosial ya. Apalagi zaman sekarang ada yang namanya media sosial. Nah, media sosial sendiri adalah media interaktif yang memungkinkan penggunanya untuk berkreasi, menuliskan ide dan ekspresi, serta membagikan informasi tersebut dalam komunitas virtual. Komunitas virtual tersebut berjalan di atas jaringan komputer atau internet. Nah, selain itu, media sosial juga adalah tempat di mana kita berselancar secara online. Di mana pengguna juga dapat berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan berbagai hal, mulai dari blog, jejaring sosial, forum, ataupun hal lainnya yang bersifat dunia virtual. Nah, di sini mengapa satu aplikasi media sosial bisa lebih populer dibandingkan yang lain? Apa karena fiturnya? Di sini ada 3 aspek ya. Yang pertama, interaktif dan berbasis internet. Nah, maksudnya adalah dimana interaktif ini atau berbasis internet ini adalah dimana saling interaktif, saling bersinergi antara satu sama lain dan melakukan dialog antara pengguna sosial yang tidak mengharuskan harus bertatap muka. Nah, bisa jauh-jauhan gitu ya, misalkan orang Sumatera dan orang Jawa gitu. Yang kedua, pengguna dapat berkreasi dan menciptakan. Nah, karena media sosial ini kita dapat berkreasi dan menciptakan berbagai hal. Salah satunya konten. Nah, di dalam konten ini ada yang namanya teks, foto, video, animasi, dan hal lainnya. Yang ketiga, pengguna dapat membuat profil dan membuat jaringan sosial. Nah, kalian udah pasti punya yang namanya kelompok ataupun grup ya di dunia nyata. Pasti kan? Misalkan kelompok ataupun komunitas di dalam kelas, di lingkungan, di masyarakat, kalian pasti punya. Nah, maka dari itu media sosial juga dapat membuat jaringan dengan orang tertentu atau grup tertentu. Oke, kita lanjut. Maka dari itu ada yang namanya klasifikasi media sosial. Oke, yang pertama adalah blog. Nah, blog sendiri adalah tempat untuk menulis artikel atau konten yang bersifat opini, tutorial maupun hal lainnya dalam bentuk tulisan maupun gambar bisa. Salah satu contohnya adalah WordPress atau blogger.com. Selanjutnya ada yang namanya forum. Nah, kalian pasti punya yang namanya tempat diskusi. Nah, maka di dunia online juga ada yang namanya forum. Di sini adalah tempat diskusi online berbasis topik, di mana pengguna saling bertanya dan menjawab. Nah, salah satu contohnya adalah Stack Overflow dan forum lainnya. Selanjutnya ada microblog. Oke, microblog sendiri adalah versi ringkas atau versi yang lebih kecil dari blog ya. Nah, di sini berisi postingan pendek dan cepat seperti konten singkat, teks, gambar. Nah, salah satu contohnya adalah Tumblr ya, Tumblr ataupun Tumblr namanya. Itu salah satu websitenya. Selanjutnya ada yang namanya foto sharing. Nah, pasti kalian pada punya di HP foto sharing di sana seperti Google Photos. Nah, platform ini khusus untuk berbagai foto. Selanjutnya video sharing. Nah, kalian sudah pasti banyak yang udah mengetahui apa itu video sharing, yaitu berbagi video. Salah satunya contohnya adalah TikTok, YouTube. Nah, di sana kan kita bisa berbagi video dengan teman-teman ataupun dengan orang lain gitu.
Oke, selanjutnya masih tentang klasifikasi media sosial. Ada social networking. Nah, social networking atau jaringan sosial. Jaringan sosial. Salah satu contohnya adalah kalian pasti sudah punya semua nih. Yaitu apa? Ya, benar sekali, Facebook. Pasti kalian sudah punya akun Facebook. Bapak yakin? Selanjutnya, social gaming. Nah, di sini bukan hanya tentang menggame atau permainan gitu, pasti ada yang namanya interaksinya, makanya disebut social gaming. Selanjutnya adalah social bookmarking. Nah, di sini untuk membangun jaringan pertemanan atau relasi, seperti berbagi link, konten favorit. Nah, salah satu contoh websitenya adalah Twitter. Oke. Ya, oke, kita lanjut ke tugas. Nah, silahkan kalian tonton sampai selesai, kemudian kalian komen di bawah tuh, ya. Ketik hadir, titik, lalu nama dan kelas. Contohnya hadir prayoga kelas 8A. Oke, mungkin sekian saja dari Bapak, kurang dari lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.